Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabillahi nasta'in wa la nu'minu billahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak jemaah Masjid Al-Barakah, kajian subuh sambil memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah nadanya luar biasa hadir di majlis ibu yang sami-sami mengingatkan pola ilmu. Mudah-mudahan niat ibadah pulang ke Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kurang raskin hanca masih di bab sholat, bab terakhir bagian terakhir. Bukan nomor sebarangannya terakhir perjuangannya. Ini menurut versi kitab ini ya. Jadi silakan bapak banyak membaca, banyak mengkaji, banyak belajar dari sumber-sumber yang lain, karena jangan terpatok pada satu sumber. Jadi Abi Tayyib menyarankan kitab Al-Muttalibin, terus Al-Azhar, terjemah Al-Azhar. Kalau bicara satu buku kan ya. Tapi coba mengingat-ingat, walaupun Abi tidak secerdas Ustaz Syafat Al-Hidayat dan setiap menerangkan selalu sumbernya ini ketika ada perbedaan atau yang sumber yang ini seperti ini. Tapi kita coba. Yang selanjutnya adalah doa qunut fi rakaatil akhirah min sholati subhi aw fi rakaatil witri ba'dal qiraati aw ba'da raf'i mirna ruku'. Nah, di versi kita lima salah satu yang sunnah yang adalah doa qunut di rakaat terakhir di sholat subuh. Aw fi rakaatil witri atau di sholat witir tarawih. Biasa di rakaat-rakaat akhir-akhir ya, supaya dulu ba'dal qiraati atau ba'dal raf'i minal ruku'. Saparantosna ruku'. Parantos kamakun sadayana perkawis kunut ikhtilaf ya, ada yang melaksanakan, ada yang semuanya ada dalilnya. Dan kita konsisten terhadap apa yang kita yakini. Silahkan. Ada satu kewajiban kita adalah menghargai setiap pendapat. Di antara yang 4 pendapat itu, Hanafi dan Hambali tidak kunut. Ya. Yang 4 itu kan, yang paling tua itu Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Nah, Hanafi dan Hambali tidak kunut. Bahkan Hambali hanya kunut pada saat-saat tertentu, menuju kopi, gitu ya, menjabat air apa. Ketika ada peristiwa besar. Kalau Maliki itu kunut, tapi sebelum ruku tanpa mengangkat tangan. Jadi dan memang di pas takbiratul ihram lagi terus mengatakan Allahu Akbar. Dia pas habis membaca surat misalkan dalam jadul lalu kufuwan ahad, langsung dia Allahumma inna firman tanpa mengangkat tangan. Itu Maliki. Kalau Syafi'i seperti yang dilaksanakan.
sholat subuh sampai ratus naruku baru kunut Allahumma bina fiman hadita. Silahkan Bapak cari dalil-dalilnya ya. Kita sudah maklum semuanya. Kunut, yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan melupakan untuk sholat subuh. Itulah indahnya para ulama kampungku ya. Yang 4 mazhab ini beda-beda, tapi semuanya sangat menghargai satu pendapat dan yang lainnya. Seterusnya mengulang anu kamari perkawis duduk iftiros dan duduk tawarruk. Iftiros itu di Syafi'i ketika 2 rakaat awal tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir. Nah, ternyata di mazhab yang lain ada 2 lagi. Yang pertama semuanya duduk tawarruk. Jadi rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat ini semuanya duduk tawarruk. Yang keduanya semuanya duduk iftiros. Mau rakaat kedua, mau rakaat yang terakhir, dua-duanya duduk iftiros. Pilih sholat di masjid, itu berkunjung ke negara yang memang bermadhab di luar Syafi'i, itu tidak kaget loh. Memang seperti itu mengambil madhabnya. Ini nanti menarik banyak. Namun ada papan tulis, tapi ayah sepeda. Oh iya, ayah ini ada apa tuh pelanggan? Ada saya. Tidak terakhir kita bahas. Yang seterusnya adalah at-tayammum bis-salam. Memalingkan wajah ke sebelah kanan untuk salam. Tadi sudah amat ya. Kalau sholat udah salam berarti tamat sholat. Karena pengertian sholat itu adalah qaulun aw fi'lun al-muftatahatun bil takbir wa mutamatun bil taslim. Jadi ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dina kitab Al-Adhkar kalangan Imam An-Nawawi kieu sebageuna. Di Syafi'i salam yang pertama itu wajib hukumnya, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Jadi bila lupa atau Nabi memang tidak mengerjakan salam ke kiri, itu sholat tak sah. Ya. Atas 5 kusaniyah, salam yang kedua ala yusarihi ke kiri. Lama rubiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yusarihi hatta yura bayadu khati. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri itu batasannya sampai hatta yura bayadu khati, terlihat pipinya. Mengatakan pipi terlihat. Jadi lalu kurang jadi makmum, salam yang bagus itu si imam itu si pipi nanti tinggal ukuran. Itu terlalu muter ente assalamualaikum muter itu ya. Ente terlalu pelit oke assalamualaikum. Tapi seukuran pipi ketinggalan assalamualaikum. Si pipi nanti. Terus ketika mengucapkan salam tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, waktu durasinya. Kita sampaikan assalamualaikum. Lalu salah sorangan yang menjawab. Waalaikumsalam. Maka kenapa? Ternyata ketika
ketika orang mengucapkan salam kita sedang mengucapkan salam tidak hanya kepada yang hadir tetapi kepada malaikat dan makhluk yang lain. Jadi tongrewas untuk sholat salam sholatnya di bumi atau di mana ayat mengiringan gitu. Assalamualaikum. Cek bangun teh. Assalamualaikum. Ya. Hari kepala Nabi malah nanti malah itu ya. Ada orang mah dulu juga. Apa ya? Di dalam madhab Hanafi ucapan salam itu cukup dengan ucapan assalam. Ya, oke. Jadi ketika salat assalam itu sah menurut madhab Hanafi. Jadi kalau saya bilang assalam yang paling kurang tak Assalamualaikum gitu ya, padahal dia bermadhab. Sedangkan yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullah. Di dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu ucapannya Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Ya, cukup. Jadi ucapan Assalamualaikum, pendapat yang berikutnya adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ketika ngagilekeun sirah keur dina kata naon tah ieu rupi-rupi abdi kira hafal dalilna mangga abdi diajarkeun ke guru rumah di beberapa pesantren ketika mengucapkan karena itu kan kalian semua. Salam itu doa. Jadi Assalamualaikum itu jemaah. Maka ada malaikat. Maka Bapak beli ayat sanes yang menyebutkan ketika ucap ketika nanti leketik mulai dari assalamu misalkan assalamualaikum atau assalamu ketikamu atau kum assalamualaikum. Mung abdi mah diajarkeun pas kumna gitu. Tapi kurang ada dua guru yang berbeda, mungkin ada sumber yang lain. Imam Hanafi juga sama tidak membaca wa barakatuhnya. Jadi tadi kebanyakan ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makmum walaupun menjawab salam adalah wajib, tapi makmum ketika membalas salamnya imam itu tidak waalaikumsalam kan. Lamun kurang tepang kan ketika di mana pun ya assalamualaikum waalaikumsalam. Mereka bumi assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi ketika sholat assalamualaikum cekang teh waalaikumsalam. Nah, itu beda. Maka ketika makmum mengucapkan waalaikumsalam maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak sah mengucapkan waalaikumsalam. Jadi ikuti aja assalamualaikum imam, assalamualaikum orang, assalamualaikum ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi cukup ya. Tapi pada satu imam yang wajibnya ke kanan yang ke kiri sunnah. Kalau koyong pahala sunnahnya itu dilaksanakan. Itu salam. Yang berikutnya terus beres sholat di luar sholat. Apa yang dilakukan setelah sholat? Oke, fenomena lagi. Dalam arti ayat untuk sholatnya langsung ngedorkeun panangan sasalaman. Nah, kita mengenal ada fikih prioritas. Sebetulnya sholatnya yang paling utama itu apa? Al-dzikru wa du'a ba'da salam ahadits atiyah. Zikir kan sakaratul sholat.
Ada beberapa hadis yang menerangkannya. Satu, an Saubana sumpingan di Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min sholati istighfar salasan. Setiap pas sholat langsung disambung dengan ucapan istighfar 7 kali. Sependek-pendeknya istighfar adalah astagfirullahaladzim. Itu sebagai sholatnya assalamualaikum, assalamualaikum. Ini prioritasnya adalah membaca istighfar. Maaf aja ini sering pemimpin sholatnya salaman gitu, beri ucapan sama gitu. Maka bila itu terjadi, dahulukan penyapa salam, ya. Dahulukan, namun ayat kami lebih konten pandangan kurang pas berzikir, tapi ada maka wajib mendahulukan membalas salam, karena membalas salam itu adalah wajib. Jangan sampai orang sholat di pongker ayat menurun kurang begitu. Kira-kira yang terjadi apa? Maka permusuhan yang ada. Jadi beres sholat itu bukan yang hukum, tapi malah perasaan. si yang balaga sholatnya kurang salaman, malah ditepak pakai istighfar juga tidak baik ya. Inilah Islam itu luar biasa. Jadi ada skala. Kalau ketika melaksanakan sunnah ada yang wajib, maka dahulukan yang wajib. Membalas salam itu wajib. Jangan dikira ketika ada tamu yang mengucapkan assalamualaikum, maka itu wajib selama kita belum bisa mendengar dan dimanapun bertemu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ila dzikru lahu qabla ayat. Ketika dua mukmin bertemu bersalaman silaturahmi, maka tidak bertemu kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang itu sebelum dia berpisah. Nah, jadi kalau ketemu itu salaman dan enggak ditentukan kapan waktunya, nah eksot sholat, nah hari kira enggak ditentukan. Nah, tapi ketika sholat mah, nah, yang utamanya adalah istighfar. Qala sabda saya istighfar, astagfirullah wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka rabbana ya dzal maca Allahumma biasa diawasi. Yang kedua dalilnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawma summa qala ya Mu'adz inni la uhibbuka ausika ya Mu'adz. Saurkan yang Rasul, hai Mu'adz, kuring teh mika cinta ka anjeun mangga kudu rek mare wasiat. Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat. Tong ninggalkeun setiap tos beres salat, ucapkeun Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rasul ngajarkeun doa. Jadi tos salat teh urang doa. Sajana Anil Mughirah bin Sya'bah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu duburi plus salat maktubah. Rasulullah ketika pas beres melaksanakan salat wajib, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yaqulu jadimi. Sampai baca imam fikir. Jadi zikir-zikir yang abang-abang dibaca itu ada dalilnya. Ada. Selanjutnya dalil berikutnya wa Abi Amamah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqara ayatul kursi. Sajama membaca ayat kursi dubur kullu sholati. Setiap tos beres salat lam yamna'u min dukhulil jannah. Illa ayyamuta, dia bakal dimautkeun dalam keadaan mautna lebet surga. Bahkan ke salat teh seueurnya bacaan-bacaan. Ya kita pikir ini sudah dari tentang itu. Terlepas dari itu, mungkin ada kurang pas mafhum
ada zikir yang sir atau sholatnya yang sir ya, sirnya tidak dikeraskan, itu boleh. Ada yang dikeraskan boleh. Rasulullah dan para sahabat itu sir, jadi karena udah mantap hatinya, ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah itu berdetak, saking udah mantapnya mana. Sehingga zikir itu walaupun dalam cuman kedengaran ngira, subhanallah, itu apa tuh efek karena nanti manate luar biasa. Nah, kalau di dalam kitab Imam Nawawi, kita mah orangnya hatinya yang penuh dengan keraguan, kurang-kurang mah. Jadi sholat jalan, maksiat jalan. Sholat diparetot, hari karena kemaksiatan semangat. Jadi hatinya itu bulang-bulang, yang kolibal kulus. Jadi kadang ketika Allah Akbar mah fokus, ya fokus Allah. Tapi ketika barte terus bubar deh pikirannya, jadi partai bubar. Ingatkan itu, ingatkan dia, wah sholat. Sementara ketika orang belum terkoneksi ketika sholat, pada saat sholat nanti wajib cek Allah, faida qadaitu sholat fadkurullah. Ketika pas beres sholat maka zikir untuk menyambungkan dia tadi, ditimpah diku. Karena kita ragu-ragu maka zikirna dijahatkan. Jadi muncul Kiai itu cuma si nawan hati tunggul, nah ilah. Makanya ada tarekat-tarekatnya, mau di Suryalaya, kayak Bode Bangna gitu ya. Nah ilah, lagu di Pajujung itu Garut ketika mengucapkan il teh benar-benar iyo diceklakan ke luhur ya. Sambil ditarikkan untuk memberikan pukulan pada hati. La ilaha illallah. Jadi si ilang masih tapi karena hati, sebab nanti kurang mah hati kotor gitu. Jadi kudu dipaksa singkat berefek. Namun daya menemukan dikir sampai dengkal rek coplok mulutnya. Itu tarosnya pasti ada latar belakang tujuannya. Tapi kalau yang sudah mantap Pak, dengan dikir sir juga luar biasa Pak. Nah, subhanallah dalam diucapkan hanya kita yang tapi sudah mantap. Nah, kalau pada dijahatkan saat sholat, lihat lingkungan sekitar. Apakah masih ada orang yang sholat? Dikhawatirkan bisa mengganggu sholat. Jadi abdi dikir dijahat teh sok ningali di aya salat lagi pelan jadi tawadul untuk salat. Dan salah satu tujuan dijahatkan dikir teh untuk mengajari kepada jemaah yang harus dibaca ketika tasawuf naon. Dan ternyata betul sampai sekarang masih kira yang ada yang bertanya naon bajinya yang harus dibaca tasawuf gitu. Makanya sahabat Pak DKM bangun tulis gitu ya. Iya, ditempelkan ini jadi sahawain dan imam biasa mau sih. Artinya banyak yang belum tahu. Tadi kan kita biar terus banyak. Bahkan satu lagi wa an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sabbahallahu bi salatin salasa wa salasina wa kabbara salasa wa salasina wa dallahi salasa wa salasina fatilka tis'atu wa tis'una. Sahajalma anu maca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, fatilka tis'atu wa tis'una sehingga jumlahna 88 kali. Wa qala tamamal mi'an disempurnakan sampai 100 nyata hiji ucapanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Gufirat khotoyahu, Allah bakal ngahampura sanes kanten kasalahan. Wa in kana mustajabadul bahri, sok sanaos dosa eta jalma sebanyak buih di lautan. Oh Pak, jadi to salat teh
minimal baca lamun rusuh bener rusuhnya minimal istighfar pendek astagfirullah langsung aja subhanallah 30 kali alhamdulillah 30 kali Allahu akbar ditutup sekali itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Maka cek Kanjeng Rasul lufirat qawlan eta jalma bakal dihampura sanes-santen kesalahan wa in kana mustajabul bahri sok saros dosana sebanyak buih zaban itu buih mahrin itu laut jadi buih di lautan. Nah, eta kautamaan lamun kesempat menuju salat rusuh balik ka bumi sepanjang jalan itu dikir subhanallah makal tasbih atau makal seueur alatnya mereka biasa dipencet nah ini dari seueurnya dalil-dalilna kata ini kasihnya ini mainnya pemahaman mencoba sami-sami belajar. Jadi ada yang berbeda dengan Abi juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada. Nah, kita beribadah itu kan gua enggak ini enggak ibadah itu kita harus sumber dari Quran dan hadis. Quran jelas ini di masa Rasulullah SAW. Hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah penjabaran kehidupan yang mengalami ini ada para sahabat. Jadi kalau kurang kaya hidup di zaman ini, ya itu setiap ada permasalahan pasti bisa langsung berkata kepada Rasulullah. Ya Rasul yang benar itu, nah seperti apa itu kita bisa Nah, kita mengambil salah satu contoh di dalam membaca Bismillah ketika baca maos Al-Fatihah ketika sholat. Semua ada riwayatnya. Contoh, satu ada yang tidak pakai Bismillah di X ya. Dia pakai Bismillah. Ini ada riwayatnya. Jadi Rasul pernah sholat ketika udah takbir kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan ya Rasul, ada pembedaan enggak satu surat dengan surat yang lainnya? Ya, waladhdallin, qul huwallahu itu kan nggak bisa membedakan. Ini surat Al-Fatihah apa ini? Makanya satu waktu Rasul pakai Bismillah. Ya. Rasul pakai Bismillah ada di riwayatnya. Dua lah ya. Satu waktu juga Rasul yang ini disirkan maos Bismillah. Satu waktu dijahatkan maka Bismillah ada riwayat. Yang ketiganya Bismillahnya hanya di awal rakaat pertama saja. Berarti ayat 4. Nah, jadi semakin berkembang itu termasuk Imam Syafi'i dia salah satu daerahnya adalah Asia sehingga salah satunya Indonesia. Maka di Indonesia itu kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Namun kurang di Lulut yang 4 ini dia kan harus memilih ya dari 4 yang dilakukan sama Rasul dia harus memilih. Hanafi pilihnya kemana, terus Maliki pilihnya kemana, Syafi'i pilihnya kemana. Maka pilihan-pilihan yang 4 ini itu ada istilah madzhaba ilai. Kemana dia harus memilih, makanya disingkat
disebut dengan madhab. Itu madhaban. Madhab itu madhab. Jalan Jenderal Sudirman, JL Jenderal Sudirman, sofistikasi katanya madhab, disebut dengan madhab. Nah, pilihan yang keempat ini pada hakikatnya dia bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lingkaran dia sumbernya ke Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut dengan manhaj. Jadi yang keempat ini walaupun berbeda-beda, itu manhajnya tetap kembali kepada Al-Quran. Jadi pada hakikatnya kita ini semua ini manhajnya seempatnya ada dalil tapi samar. Jadi ini harus cari dulu. Nah, para ulama atau yang mengarang nanti kitab-kitab itu, dia itu ngulik di sini, Pak. Jadi mau menentukan ini hukum gimana gitu, dia mau tahu nyari sampai ketemu hukum. Nah, ada dalil bercontoh itu bagus, itu sesuai sunnahnya. Dalilnya ada, contohnya ada. Ada dalil, ada contohnya, sementara yang dilakukan oleh Rasul cuma sekali, cuma 2 kali. Ada dalil tidak ada contoh tapi itu dibolehkan. Contohnya apa? Ketika Panglima Perang Khalid bin Walid ya. Ketika pertempuran di padang pasir itu kan kelaparan. Yang mau dimakan apa gitu kan? Waktu di padang pasir, ayam ke ayam, onta ke ayam. Ayam semacam dom. Dom itu kayak biawak pasir, kayak komodo ya. Dipasaklah. Khalid itu dia ragu, ingin tahu hukumnya ini halal apa. Mau bertanya juga canggung Rasul. Artinya Rasul disodorkan udah jadi makanan. Apakah Khalid ingin memastikan ini boleh apa enggak? Makanya apakah Khalid makan di depan Rasul, makan gitu, makan. Tapi Rasul mendiamkan. Nah, tidak nyaram gitu, enggak. Lamun tidak boleh pasti nyaram, Pak. Jangan ini haram, enggak. Tapi diam. Nah, di dalam ilmu hadis diamnya Rasul disebut at-taqrir. Dan dihukumi itu adalah hukuman boleh. Kenapa Rasul tidak melaksanakan? Mungkin menyangkut pada selera, mungkin teresap. Bukan berarti tidak boleh. Rasul teresap makan eta dom, tapi bukan berarti tidak boleh. Tapi di dalam wilayah dia tidak bisa dilaksanakan secara terus-menerus hanya dalam kondisi tertentu. Sehingga ada yang bertanya, lamun tentara ke perang, ayat tengah leuweung, menang ke dahar orang gitu. Termasuk kurang kena penyakit, kan ada sate lagi gitu. Nah, ini dalam kondisi tertentu itu dibolehkan, tapi bukan untuk dikerjakan secara terus. Dalam kondisi tertentu. Nah, ini ada dalilnya. Ini dibolehkan. Dan, nah, sebelum kita menentukan ini haram, ini harus melewati yang 5 ini, yang 4 ini ada dan itu enggak. Terus itu. Jadi menentukan hukum itu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Terutama menyikapi kullu bid'atin dolalah. Walaupun adalah mungkin setiap yang berbeda dengan Rasul adalah bid'ah dan sesat. Itu kalau di ulama-ulama pesantren kan itu sangat hati-hati waktu kealaman setiap mau memastikan sebuah hukum itu kita mengkaji ada usul fikih. Jadi fikih itu hukum. Mau tahu hukum persisnya apa maka harus ada dasarnya apa, dasarnya usul. Itu usul fikih. Jadi harus takwil dulu. Jadi kalau ini boleh, takwilnya apa? Ilmu. Bid'ah itu apa? Apakah status apa itu hukum? Itu kan hukum itu cuma hanya halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah.
nggak ada bid'ah. Jadi bid'ah itu apa ini? Hukum atau bukan? Makanya harus ditakwil oleh usul fikih. Apakah itu menjuruskan kepada boleh, apakah menjuruskan kepada haram, ataukah kepada sunnah, apakah kepada makruh, apa? Nah, jadi sangat hati-hati gitu. Kalau makanya coba kita baca lagi sumber-sumber yang lainnya supaya yang bertanya banget. Bila salatnya pernah ada kesempurnaan training juga enam. Bila begitu imam dulu itu membuka ada jadi walau karena bismillah kata ini pak karena ada yang mengajar kita pemilik payungan kursi kuning Fatihah itu lepas jadi ya kan dua tadi saya berkata assalamualaikum man kalau berubah ngobrol singkat tinggali karena dari kurang assalamualaikum pas menangkate kita mandi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sedang berizamnya maka kaki bukan aja tangan kita tersawi aja dilepas itu ya, apa? Kemudian wala ya, muka hiji indama ju'ilal imam liyutamami, dipilih imam itu adalah untuk diikuti, maka sholatnya batal ketika sulayat sama imam. Salah satunya ketika imam sudah beres membaca Al-Fatihah ada jeda. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka soksana harus berjamaah, makmum oge harus membaca Al-Fatihah. Kalau ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka faidah quri Al-Qur'an fastami'u. Ketika imam sudah membaca Al-Quran, maka kita dengarkan, sehingga ketika imam itu Al-Fatihah itu nanti diam gitu ya. Nanti nyimak gitu, nyimak sampai kaberesna bodoh. Kita imam bismillah suka memberi jeda waktu untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Ukuran Al-Fatihahnya membaca Quran apa? Yaitu sependek-pendeknya surat, yaitu surat Al-Kausar. Bila Kausar kasih dari Indonesia dan sabar detik kan. Nah, jadi imam memberikan kesempatan setidaknya si makmum teh terus maca Al-Fatihah minimal sampai ke iyyaka na'budu atau sampai ke ihdinas siratal mustaqim. Maka sholatnya sah. Lebih lama lagi ayat anu waladhdallin lama gitu ya. Sampai ke bismillah. Waktu itu waktu kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu di satu pendapat. Punten ya, kita clearkan itu satu mazhab itu. Yang lainnya ada yang mengatakan bahwa tadi merujuk ke indama jual imam menuju tamadi. Apa yang dilakukan imam, bacaannya, gerakannya itu sudah terwakili sama imam. Sehingga makmum cukup mendengarkan dari awal sampai akhir, tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ulama harus tinggal kadang untuk sudah tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ditanya Pak jadi pilihan hukumnya mana? Nah, Abi pilih yang membaca Al-Fatihah. Yang dasarnya la sholat tanpa Fatihatil Kitab. Berbeda kasusnya dengan yang masbuk. Ketika imam terus baca Al-Fatihah, datang kami masbuk selesai ruku, maka si masbuk sudah ditanggung bacanya oleh imam, cukup takbir Allahu Akbar langsung ruku. Fatihahnya si makmum terus ditanggung imam, kecuali masih kena ada jeda, misalkan imam menuju kene maos dan jadi bulan berangkatan
maksudnya takbir Allahu Akbar, membaca beberapa ayat Al-Fatihah saukuran baca Inna A'tainaka Al-Kautsar, Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Imam terus ruku, maka orang ikut. Sok sanaos orang baca Al-Fatihah cuma karek 2 ayat. Karena ikuti. Jangan imam geus ruku urang ayo we alhamdulillah. Imam geus sujud malik yaumiddin. Urang gitu baca. Itu satu. Yang kedua, betul Pak, sampai sekarang Abi ngalaksanakeun yang salah kita. Assalamualaikum, ini as'aluka fawzal jannah. Assalamualaikum, ini as'aluka najatan min al-afiyah. Bahkan Abi mah diajarkeun teh sampai ka sholat teh ucapkeun musab wajah teh sambil ngadoa. Dan ada nanti Abi kayak dari kita bilang itu bacaannya Allahumma adhib anna amal itu ada bacaan. Namun diucapkan lisan kiri bisa percaya, tapi kami kayak dipotong. Yang dibaca itu artinya apa yang Abi lakukan ada dasarnya gitu. Jadi nah kalau yang ini yang salam mungkul itu rukun dan sunnahnya gitu ya. Minimalnya orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ada tambahan anak itu ulama kita mengajarkan seperti itu dan begini ada sampai sekarang dilaksanakan. Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka fawzal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah hilangkan saneskanten kegelisahan, kegundahan dan kesedihan. Gitu. Jadi pas beres salat caraan itu sudah dibiasakan tadi nanti bolehkan nanti kita cari dalilnya ya. ada lagi target 1 menit lagi ya. Atas ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang manfaatna nambah karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih saya tamatkan, lebih saya anu separapat atau setengah-setengah, lebih saya takdir ditamatkan. Setengah. Tadi yang habis disebutkan cukup ya. Jika subhanallah ada subhanallah yang tadi disebutkan. Adapun yang diperjalanan itu masuk ke fadhil amal. Kalau memang mampu 100 kali itu pangkat Rasul. Nah, pangkat orang bisa berapa kali? Untuk Rasulullah yang sudah 100 kali. Ya beneran kenyangkuan Rasul yang minimal sampai ke 100. Cái đây sẽ điện Russia đã sắp. Okay.